Krisis yang melanda Israel kini menjadi titik fokus bagi musuh-musuhnya di seluruh Timur Tengah. Menurut sebuah sumber, mereka bahkan telah mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk memanfaatkan situasi tersebut. Pihak musuh termasuk Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon mulai mencari peluang saat melihat situasi Israel yang ricuh oleh langkah pemerintah untuk merombak peradilan, terutama ancaman oleh tentara cadangan untuk berhenti mengikuti dinas militer. Pemimpin Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrullah, dalam pidatonya pada Senin 24 Juli 2023, mengatakan Israel tengah berada di jalan kehancuran dan fragmentasi. Terlepas dari propaganda yang disiarkan oleh kelompok-kelompok musuh Israel, faksi-faksi ini juga memberikan perhatian khusus pada krisis tersebut dalam pertemuan tertutup. Mereka disebut menganggap ini sebagai titik balik potensial bagi Israel. Seorang diplomat Iran mengatakan subjek yang dibahas pada pertemuan 3 jam pekan lalu yang melibatkan seorang komandan senior dari pasukan Quds Iran, cabang pengawal revolusi yang menyalurkan dukungan militer kepada sekutu Teheran, 2 pejabat keamanan Iran, dan pejabat dari kelompok Islam Palestina Hamas. Setelah menyimpulkan bahwa krisis telah melemahkan Israel, mereka sepakat bahwa mereka harus menahan diri dari campur tangan langsung apapun. Mereka juga percaya bahwa hal ini dapat memberikan kesempatan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mengalihkan kesalahan kepada musuh asing. Sumber Hamas menolak mengomentari hal tersebut, mengatakan ada diskusi yang sedang berlangsung antara Hamas, Iran, dan pasukan Quds atas seluruh situasi dan untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan pekerjaan perlawanan. Sumber yang dekat dengan Hamas dan Jihad Islam juga mengatakan kedua kelompok itu memantau dengan cermat protes di Israel, menikmati gambarnya dan berharap ketegangan semakin memburuk. Namun mereka juga mewaspadai resiko Netanyahu berusaha mengalihkan perhatian dari krisis domestik melalui konflik melawan musuh Israel yang dapat mempersatukan rakyatnya. Situasi di Israel saat ini tengah memanas setelah pemerintah sayap kanan sayap kanan Israel yang ultra religius kini berhasil meloloskan bagian penting dari perombakan yudisial koalisi 7 bulan setelah memperkenalkan rancangan undang-undang atau RUU tersebut. RUU yang bertujuan mengekang kekuasaan Mahkamah Agung di negara itu menerima suara akhir 64-0 di Parlemen Israel atau Knesset pada Senin. Jika disahkan sebagaimana adanya, RUU itu akan mengekang kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, menteri, dan pejabat terpilih dengan memutuskannya secara tidak masuk akal. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah tewas dalam serangan udara yang diluncurkan Israel di kota Beirut, Lebanon pada Jumat 27 September 2024 malam waktu setempat. Juru bicara tentara Israel Daniel Hagari menjelaskan bahwa pasukannya memang menargetkan serangan ke markas utama Hizbullah. Hizbullah juga mengkonfirmasi bahwa pemimpin mereka telah meninggal dunia dalam serangan itu. Usai pengumuman kematian Nasrallah, Panglima Militer Israel bersumpah untuk melenyapkan siapapun yang mengancam warga Israel. Lalu siapa sebenarnya Hasan Nasrallah? Berikut profilnya. Hasan Nasrallah lahir pada 31 Agustus 1960 di desa Bazauriah, Lebanon Selatan. Nasrallah menikah dengan Fatimah Yasin dan dikaruniai 5 orang anak. Salah satu anaknya bernama Hadi tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel pada tahun 1997 di Lebanon Selatan. Nasrallah mengenyam pendidikan di sekolah Muslim Syiah di Lebanon, Irak, dan Iran. Saat masih bersekolah, Nasrallah bergabung dengan Gerakan Amal dan naik menjadi anggota Biro Politik pada tahun 1979. Namun pada tahun 1982, Nasrallah meninggalkan organisasi tersebut karena perbedaan pandangan terkait perlawanan terhadap invasi Israel di Lebanon. Setelah keluar, Nasrallah bergabung dengan Hizbullah yang saat itu baru dibentuk. Pada tahun 1985, Nasrallah pindah ke Beirut dan jabatannya naik sebagai eksekutif utama. Dia bertanggung jawab melaksanakan keputusan Dewan Syura Hizbullah. Lalu Nasrallah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Hizbullah mulai 16 Februari 1992, menggantikan Abbas al-Musawi yang tewas dalam serangan udara Israel.
Di bawah kepemimpinan Nasrallah, Hizbullah banyak menyerang Israel yang puncaknya terjadi pada tahun 2000. Saat itu, Israel menarik semua pasukannya dari Lebanon Selatan dan mengakhiri pendudukan selama 22 tahun. Pada 2004, Nasrallah juga berperan penting dalam negosiasi pertukaran tahanan dengan Israel yang berhasil membebaskan ratusan tahanan Lebanon dan Arab. Popularitas Nasrallah sempat menurun karena dukungan Hizbullah terhadap rezim Suriah pada 2011. Namun reputasinya kembali meningkat setelah operasi banjir Al-Aqsa diluncurkan oleh faksi-faksi Palestina. Apalagi setelah Hamas meluncurkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Nasrallah lalu mendeklarasikan pembukaan front di Lebanon Selatan untuk mendukung perlawanan Palestina di jalur Gaza. Ia juga pernah bersumpah dalam beberapa pidatonya bahwa perjuangan Hizbullah akan berlanjut hingga perang di Gaza berakhir. Hizbullah memperingatkan akan terus menyerang dan membuat Israel menderita jika negeri Zionis tersebut tidak segera melakukan gencatan senjata. Wakil pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, mengatakan pihaknya telah mengadopsi strategi baru dalam sepekan terakhir yang berpusat pada upaya untuk membuat Israel merasakan penderitaan apabila kesepakatan untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan Lebanon tidak kunjung tercapai. Qassem mengatakan serangan Israel di Lebanon memberi Hizbullah hak untuk menanggapi dengan cara yang sama, yaitu fokus untuk menyerang militer Israel dan pusat-pusat serta barak-baraknya. سنركز على استهداف جيشه ومراكز تواجده وثكناته. أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية الحل بوقف إطلاق النار. لا نتحدث من موقع ضعف. إذا كان الإسرائيلي لا يريد نحن مستمرون. وبعد وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى. أما مع استمرار الحرب ستزداد المستوطنات غير المأهولة ومئات الآلاف بل أكثر من 2 مليون سيكونون في دائرة الخطر في أي وقت، في أي ساعة، في أي يوم. لا تصدقوا أقوال مسؤوليكم عن قدراتنا. انظروا بأعينكم إلى قتل جيش. Militer Israel terus memburu anggota Hizbullah dengan memperluas invasi darat di Lebanon pada Senin 14 Oktober 2024. Serangan Israel ini pun menewaskan sedikitnya 21 orang. Terbaru, pada hari ini Selasa 15 Oktober 2024, Israel kembali melancarkan serangan yang menghantam sebuah rumah di kota Aito. Salah satu kota di Lebanon ini sebagian besar dihuni oleh masyarakat beragama Kristen. Diketahui rumah itu telah banyak disewakan kepada para pengungsi. Menurut wali kota Aito, Joseph Strat, serangan Israel telah melukai 8 warga sipil. Sebelumnya Israel meminta penduduk dari 25 desa di Lebanon Selatan untuk mengungsi ke wilayah utara Sungai Awali. Pada Minggu, serangan drone Hizbullah menghantam pangkalan militer Israel di dekat Haifa. Serangan yang menewaskan 4 tentara Israel itu membuat geram Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam sebuah pernyataan, Netanyahu mengatakan bahwa Israel tak akan berhenti menyerang Hizbullah. Netanyahu mengatakan militernya akan terus menyasar kelompok yang didukung Iran itu dimanapun, termasuk di Beirut. Konflik Israel-Hizbullah kian memanas yang mengakibatkan warga Lebanon harus mengungsi ke wilayah lain di dalam negara maupun ke Suriah. Konflik ini telah berjalan selama setahun yang berawal ketika kelompok Hizbullah mulai menembakkan roket ke Israel untuk mendukung Hamas di Palestina. Namun naasnya, konflik di Lebanon justru kian memanas dan selama setahun ini serangan Israel tercatat telah menewaskan lebih dari 2.300 orang.
Militer Israel mulai kehabisan senjata untuk melanjutkan serangannya di Timur Tengah menyusul saling serang Tel Aviv dengan milisi Hizbullah di Lebanon dan agresi brutalnya yang masih berlangsung di jalur Gaza Palestina. Financial Times melaporkan Israel belakangan mulai kekurangan rudal pertahanan udara sehingga meminta bantuan Amerika Serikat untuk mengirimkan amunisi persenjataan. Pasca serangan Iran, Israel menyatakan bakal melancarkan serangan balasan ke Iran. Sejumlah pihak pun menduga serangan balasan tersebut akan menyasar fasilitas minyak bahkan nuklir Teheran. Hal ini membuat negara-negara di dunia was-was dan mulai mendesak embargo senjata terhadap Israel guna mencegah eskalasi konflik. Prancis adalah salah satu negara yang menyerukan embargo senjata ke Israel tersebut.